Devita Marasukma. Kami adalah tim Smapching dari SMA Negeri 1 Pengaron, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk lomba KOPSI 2021 dengan judul Smapching, Smart Alarm for Physical Distancing, mendeteksi kerumunan yang teridentifikasi sebagai pelanggar physical distancing di masa pandemi COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini yaitu tingginya kasus COVID-19 berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan di masyarakat, dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak berpengaruh terhadap tingginya kasus COVID-19, bahkan memicu ledakan kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2021. Selain itu, juga terbatasnya tenaga manusia untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan menjaga jarak. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami melakukan penelitian dengan membuat Smapching, Smart Alarm for Physical Distancing, yaitu sebuah alat pendeteksi kerumunan yang teridentifikasi sebagai pelanggar physical distancing di masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan alat Smapching dan bagaimana efektivitas alat Smapching. Tujuan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, mewujudkan alat Smapching, dan yang kedua, mengetahui efektivitas alat Smapching. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan. Pada bagian ini terdiri dari 1. Waktu dan tempat penelitian, 2. Sumber data, alat dan bahan, 3. Metode pemerolehan data, 4. Metode pengolahan dan analisis data. Berikut ini adalah proses pembuatan alat Smapching. Pembuatan alat Smapching terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, pembuatan bagian perangkat keras, dan yang kedua, pembuatan bagian perangkat lunak berupa program microcontroller, dan yang ketiga, pembuatan bagian user interface Android. Diawali dengan membuat alur konsep cara kerja Smapching dalam bentuk gambar flowchart. Alur konsep dari flowchart kemudian diterapkan menjadi rangkaian elektronika, kemudian dirangkai di project board. Pembuatan Smapching case dilakukan dengan menggunakan bahan dasar Project Box X6 dengan panjang 18,6 cm. Pembuatan program microcontroller dilakukan dengan software Arduino IDE. Program utama terdiri dari library dari program sensor ultrasonic HCS R04, LCD dengan liquid crystal I2C, D-Flyer, dan user interface dengan menggunakan remoteksi. Langkah berikutnya membuat tampilan user interface dan juga program user interface. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan uji coba. Mohon jaga jarak aman Anda untuk mencegah penularan virus corona. Terima kasih. Smapching ini memiliki 4 sensor yang berada di 4 titik. Sensor tersebut memancarkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi orang yang berada di sekitarnya. ada 3 macam kondisi cara kerja Smapching, yaitu Kondisi 1. Pada kondisi ini, menunjukkan jarak antar orang di tempat antrian yang menjaga jarak lebih dari atau sama dengan 1 meter, maka Smapching tidak akan memberikan teguran. Pada kondisi 2, orang-orang di tempat antrian tidak menjaga jarak lebih dari atau sama dengan 1 meter, maka Smapching akan mendeteksi kondisi tersebut sebagai pelanggaran physical distancing dan suara alarm teguran akan menyala. Suara teguran alarm akan terus berulang sampai orang tersebut menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak 1 meter. Pada kondisi 3, ada orang yang berjalan di antara antrian dengan berdekatan, namun alat Smapching tidak memberikan suara teguran, dikarenakan orang tersebut hanya berpapasan, sehingga Smapching tidak menyimpulkan adanya kerumunan.
Berdasarkan tujuan penelitian ini, alat SMAPGene dapat diselesaikan dengan baik. SMAPGene dapat mendeteksi orang yang tidak menjaga jarak di tempat antrian. SMAPGene dapat menggunakan 3 macam sumber daya. Yang pertama menggunakan adaptor tegangan 12 volt 2 ampere dengan konektor power jack 5.5 mm. Yang kedua menggunakan adaptor 5 volt dengan menggunakan konektor kabel USB tipe B. Yang ketiga menggunakan power bank 5 volt dengan konektor yang digunakan pada USB tipe B. Berdasarkan hasil observasi langsung, SMAPGene terbukti efektif mengurangi pelanggaran physical distancing. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan grafik berikut yang semakin menurun. Simpulan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.